Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini. Kita langsung saja sesuai dengan judul yang saya cantumkan, kerusakan aksesoris. Nah, ini sebenarnya masih melanjutkan kerusakan aksesoris kemarin, yaitu not charging. Jadi tadi saya bongkar-bongkar nih, nemu di tempat cancel, di tumpukan handphone, di tempat cancel sebuah handphone, nggak ada label, ya, nggak ada tulisan apa-apa, cuman begini. Tablet ini, tablet. Terus saya coba hidupkan. Ya, ini tablet SMT 835. Samsung SMT 835. Nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada keterangan. Jadi saya nggak tahu. Tapi iseng coba saya cek. Saya cek, kemudian ternyata baterainya kosong, baterai kosong. Saya tembaklah baterainya ya. Jadi ini sambil kita ini bongkar aja lagi. Saya cek baterainya, ternyata kosong. Saya tembak menggunakan ini. Nah, jadi tempel di sini kebetulan sama persis, tinggal nempel baterai doang begitu. Tempel ke sini, masuk kurang lebih 3 ampere tadi ya, sampai 3 ampere. Wow, saya pikir cepat, besar banget nih kan, tapi ya memang karena tablet kan baterainya besar ya. Kemudian saya standby kan beberapa jam, cek and recheck, alhamdulillah ternyata terisi sampai ampernya 0. Saya cek sudah ada tegangan 4,3 volt di baterainya. Saya pasang, kemudian saya coba nyalakan. Dan ini kita coba nyalakan ya. Ini dari kondisi dia mati. Kita coba nyalakan. Nah, ini saya konsletkan tadi. Nih, Samsung Galaxy Tab 4. Jadi impossible rasanya ada konsumen nggak ngambil handphone sebagus ini gitu loh. Jadi pasti ada miscommunication. Saya suruh Adip tolong carikan notanya, carikan punya siapa, buka datanya. Ini katanya musim waktu Sunu, waktu masih kerja. Sunu itu November keluar, ya, November keluar. Ini ya, nyala, termasuk kameranya apa, saya cek normal. Nah, di sini nampak kendalanya apa? Kendalanya ternyata handphone ini nggak bisa ngecas. Jadi begitu saya ambil charger, ya, saya ambil charger, tidak ada sama sekali pergerakan ampere. Nggak ada ampernya sama sekali. Ini kalau saya pindah ke sini, nih, ini udah saya colok nih 5 volt nih ya. Ini kalau saya pindahkan ke handphone saya, charger ini, jadi untuk membuktikan ke kawan-kawan, ini chargernya jalan ya, jalan ini, ngecas. Kabel ini ada tegangannya. Kemudian saya colok di tabletnya, nggak ada sama sekali. Wah, mantap nih, saya pikir sekalian buat analisa kawan-kawan ya, buat analisa bagaimana kita mengerjakan kasus, menyelesaikan kasus not charging
tidak ngecas sama sekali. Ya. Apa tahap-tahapnya? Sebenarnya sama kemarin sudah saya sampaikan. Cuman ini kita lihat sama-sama. Kita tunjukkan. Ya, kawan-kawan lihat bagaimana pengerjaannya. Yang pertama kawan-kawan, ya, yang pertama kita harus pastikan Febas itu naik ke atas. Masuk ke atas dari bawah ini, ya, dari bawah, dari bot bawah ini nyebrang ke atas. Dia melewati fleksibel, konektor, sampai nanti seharusnya kalau proses cas berjalan, IC cas bekerja, maka akan ada tegangan di baterai, konektor baterai. Nah, jadi itu tahap pertama. Jadi mau kita cek pakai apa nih? Pakai aktif atau pakai pasif? Nah, tapi kita tidak sesakti itu. Kita membutuhkan petunjuk. Ya, kita membutuhkan petunjuk. Jadi di sini alhamdulillah di Borneo skematik itu ada skemanya. Walaupun tidak ada hardware solutionnya. Ada, nemu saya dapat. Plus, ya ini skemanya. Plus layoutnya, wah mantap ini gitu kan ya. Toh kita teknisi, ini yang kita jadikan andalan. Gitu. Oke, jadi kalau sudah dapat begini, ada dua. Nah tinggal kita enable page ini aja. Compare aja nih. Compare aja nih, kita compare. Ini satu, layoutnya. Ya. Kemudian skematiknya kita combine juga. Kita sandingkan seperti ini. Jadi udah dapat nih. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi saya pengen menunjukkan, memang dari tadi ya, dari dapat ini, dari nemu, saya tahan-tahan betul untuk mengerjakannya. Jadi betul-betul tidak saya kerjakan, tidak saya garap. Saya pengen menunjukkan ini ke kawan-kawan sekalian. Supaya nanti kawan-kawan juga, oh begitu toh caranya. Nah, baik. Jadi untuk kasus not charging, langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, kita harus mencari jalur bebas. Kita harus mencari jalur bebas. Harus kita ukur di bebasnya, baik secara aktif maupun secara pasif. Kebetulan lagi, enak banget ya, layoutnya itu bot atas bawah. Ya, bot atas bawah. Ini atas, bot atas. Nah, ini bot bawah. Jadi enak banget. Kita harus temukan ininya, konektor casnya. Jadi dari sinilah awalnya masuk tegangan ya, kawan-kawan ya. Di sini. Nah, ini menjadi konsep kita dalam melakukan pengukuran. Ini biar enak saya balik aja sesuai dengan PCB kita nanti nih ya. Ini saya putar. Nah begini, jadi colokan casnya dari sini nih. USB 10.000. Ini konektor USB-nya, konektor Type-C-nya. Tinggal kita cari nanti di sini. Di mana dia rangkaiannya? Di sini ya, kita harus temukan. Double klik. Tuh. Dapat ya. Ini adalah konektor bot bawah. Konektor cas di bagian bawah, di bot bawahnya. Di sini terlihat. Nah, nemu kita. Dapat kan? Jalur Febas IF5P0. Jadi di sini harus ada 5 volt. Waktu dicolok USB 1000 ini. Tapi begitu kita perhatikan ternyata jalur Febas IF5P0 ini tidak ada test point. Kawan-kawan lihat. Febas tok gitu, A4. Kemudian kaki A9 Febas lagi. Ya ini ya. Jadi Febas ini berapa kaki? A4, A5, kemudian ada lagi nggak?
Di bagian kanan ada juga di B9 ini, kemudian di B4. Inilah jalur VBus, seharusnya ada 5 volt. Jadi begitu kita colok cas di sini harus ada 5 volt. Cuman nggak ada test pointnya. Ya kan? Waduh, gimana nih? Oke, kalau nggak ada test pointnya, di bagian pertama ini kita pindah ke jalur berikutnya, jalur VBus IF5P0 nih. Ini kita double klik. Ya, kita double klik kemudian kita next seperti ini. Nah, ini tadi masih sama. Nah, di sini ada VBus IF5P0. Ya. Nih, masuk ke sebuah komponen. Apa ini? Ya, anggap kita nggak tahu. Apa ini? HDC 10.002. Di kaki nomor 57. Kemudian yang di sebelah kanan ada nggak? Sebelah kiri nggak ada ya. Kaki 5 dan 7 dari komponen ini. Apa komponen ini? Kita lihat. Ya, tinggal di double klik saja, maka di sebelah kanan akan kelihatan. Di sebelah kiri maksud saya. Di sebelah kiri kelihatan. Oh, ini adalah konektor baut bawah yang ada di baut bawah. Nih. Ini dia. Ini dia. Nah, kalau kita lepas begitu. Ini copot dulu. Jadi, tentu yang namanya tegangan ini pasti mengalir dari konektor baterai ini menuju baut. Biasanya ini ilmu kebiasaannya Samsung. Ya. Ilmu kebiasaan Samsung. Biasanya jalur VBus itu tidak di kaki-kaki ini. Tidak di kaki-kaki ini. Tetapi ada di bagian samping. Samping-samping ini. Ini harus kita buktikan terlebih dahulu. Ada atau tidak tegangan VBus di baut ini. Kalaupun lah berbeda dari kebiasaan, maka kita harus cek satu persatu kaki di sini. Ada nggak VBusnya? Ada nggak 5 volt dari charger ini? Gitu. Ini saya copot saja biar lebih mudah ya. Oke, ini tetap saya alas. Kita cek pakai mikroskop. Biar nggak gerak-gerak ini nih kita kasih sesuatu ini. Nampak-nampaknya kita kasih solasi aja ya. Kita kasih solasi aja dia. Biar nggak gerak-gerak. Jadi kita nggak pakai PCB holder. Nah ini saya tempel aja di sini nih. Biar tidak bergerak supaya kita bisa cek satu persatu. Dan ini dalam kondisi charger dicolokin. Ini saya ubah dulu.
Baik. Nah, itu HDC 1002 ya. HDC 1002 kita cek. Ada nggak tegangan? Salam. Saya dekatkan dulu. Nah, di kaki ini harus ada tegangan 5 volt. Ini kita lakukan pengukuran aktif pertama kali. Langsung ya. Dengan skala volt DC. Nah, ini kabel saya di sini yang hitam. Ini bisa kita cek satu persatu di sini. Tapi ya, dari keterangan tadi, dari keterangan di Borneo skematik itu di kaki berapa tadi? 5 dan 7, 5 dan 7. Ya, 5 dan 7. Nah, titiknya ada di sebelah kanan ini. Ya, titiknya ada di sebelah kanan ini. Nah, tapi tadi saya katakan Samsung punya kebiasaan, dia naruh febasnya itu di samping ini. Ya, di samping. Langsung aja kita to the point saja di sini. Set. Ada nggak? Nih ya, kabel saya. Hitamnya saya pindah dulu ke sini, ke ground yang lebih. Nah, nggak ada. Ini kabel kita kalibrasi terlebih dahulu bila perlu. Ya, bila perlu kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini saya kalibrasi. Ini ada tegangan 5 volt. Ini di kabel buaya ya, pakai cepitan buaya saya pakai begini. Nah, ada 5 volt. Jadi seharusnya karena power supply ini juga kita set 5 volt, kemudian ini tadi kita colok, maka seharusnya di board ini ada 5 volt. Di mana dia? Karena memang tidak ada test point di area ini, nah, kebiasaannya langsung di konektor kaki 5 dan 7. Nih, tadi di sini nggak ada, ya, tidak ada. Di satunya tidak ada, tidak di situ dia. Kita cek satu persatu, ya, kita cek satu per satu. Kalau tadi titiknya di sebelah kanan, maka satu di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seharusnya di sini dia. Nah, mana ada nggak tegangannya? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5 dan 7, ini nggak ada. Nah, tidak ada tegangan. Ini matanya cat, ngelihat ke layar, ngelihat ke mikroskop. Bagian atas bisa dipastikan tidak ada tegangan. Nah, padahal nah, tadi di sini ya dicolok ya. Ini saya lem ke sini nih, jadi biar enak. Berarti tidak ada tegangan yang masuk ke sini. Pertanyaannya, charger sudah oke, ya. Konektor juga kayaknya nggak longgar-longgar banget. Tetapi tidak ada yang masuk ke sini. Seharusnya nyebrang.
Kita ulangi dari tidak ada. Berarti masalah ini. Board ini masalah. Board ini masalah kawan-kawan. Kenapa? Tidak ditemukan tegangan sama sekali di sini. Ya sudah, seharusnya ganti konektor cas ini. Nah, untuk mempersingkatnya, atau kita potong kompas ceritanya supaya tidak berlarut-larut dan tidak pusing. Bagian bawah ini jelaskan lewat fleksibel. Seperti ini. Nah, berarti di konektor ini juga seharusnya ada, paling tidak seperti itu. Mungkin kita ada yang lolos gitu ya. Nah, tadi di bagian kanan saya bilang untuk V-busnya, berarti di sini kira-kira di sini harusnya ada tegangan. Kita ukur. Sama, jelas, apalagi di konektor aja dia nggak ada, apalagi di sini kan begitu. Ya kan? Tidak ada. Nah, terus udah putus asa kita kan ya. Jangan putus asa dong. Intinya kita nggak punya buat bawah untuk ngecek, memastikan V-bus masuk apa tidak. Nah, cuman tadi berlogika ria, nggak mungkin V-bus langsung ujuk-ujuk masuk ke IC cas. Mana IC casnya di sini, nanti kita cari tahu, ya kan? Nah, jadi yang jelas dari bawah berjalan V-bus ini naik ke atas. Karena board bawah tidak punya, nah kita harus kasih tegangan langsung ke sini. Colokin cas begini, bisa di situ? Nggak mungkin ya. Nah, tapi pasti ada test pointnya. Maka kita akan cari test point V-bus yang ada di sini. Di komponen mana yang ada di rangkaian ini. Kalau tadi di bagian atas ini adalah V-bus, maka di sini harusnya ada nilai. Di titik yang lain harusnya ground. Ini logikanya. Ini saya copot dulu baterainya. Kita cek yang mana. Benar nggak di sini ada nilai? Benar nggak di sini itu V-bus? Atau kita buktikan menggunakan skema. Nih, kita buktikan menggunakan skema. Ini tadi V-busnya kita cari lagi lanjutannya. Ini tadi di board bawah. Ya, kita double klik. Ya, ini kan USB PCB nih. Ada nih, kebetulan dia ada. Nah, ini langsung kita next. Kita cari. Ini bukan? Ya, USB C tipe konektor. Nah, jadi ini dia yang di PCB atas. Di PCB atas. Kita lihat aja, double klik. Oh, bukan PCB bawah tadi ini ya. Sorry. Cari. (1002) ini yang mana? 1002 itu yang di board. Ini seharusnya dia. HDC 7002. Nah, ini. 7002 ini. Ya, konektor bagian
board yang di PCB. Oke, IF konektor namanya di sini. Kita lihat harusnya ada VBus. Lah ini masuk VBus. VBus IF5P0. Ada test point 1. Ada dioda. Dioda susah mengukurnya. Kita cari ada komponen lain enggak? Masuk ke sini dia. Di sini tidak ada test point. Lihat yang bawah. Saya turun ke bawah. Ini garis ini. Di sini juga tidak ada. Tidak ada test point. Lanjut, karena memang tidak ada test point ya sudahlah, kita cari lagi dia. Ya, kita cari lagi. Ini tadi buat bawah. Buat bawah masih. Nih. Nah, ada perubahan nama biar kita gampang nyarinya. Ada perubahan nama VBus 5P0 berubah nama jadi VBus aja. Jadi kita bisa cari VBusnya nih. VBus gitu aja. Yuk kita cari. Jadi nanti kita akan carikan test point. Ini. Oke, ketemu bos. VBus. Ini VBus. Kita lihat, tarik ke kanan. Ya. Ya, ini VBus. Ada test pointnya nih. Ada test pointnya. Ada sebuah kapasitor C5117. Kenapa ini test point? Kita lihat. Ini jalurnya gabung jadi satu ya. Ini VBus. Di kaki B3, C2 dan seterusnya ke bawah. Seret. Nah ini ada titik. Berarti titik ini nyambung ke bawah ya. Nyambung ke bawah. Kita lihat. Di sini ada C5117. Berarti ini test point VBusnya. Kita cari. Nah ini. Ini dia. C5117. Ini VBus. Ada lagi? Oh, ada ke atas. Ada sebuah lilitan. Lilitan. Double klik. Oke, berdekatan di sini. Dia di atas konektor yang ini. Berarti kalau di PCB-nya, kita lihat di atas konektor ini. Oke. Nah, kita cari dia. Ini kotor banget. Oh, ada komponen yang hilang. Ini. Kalau dari besarnya ini lilitan ini. Ya. Ada benda kecil juga dua nih. Apa ini? Kita lihat di board. Ini dia tadi. Berarti mana? Ini ya. Yang ini dia. L5024 yang ini. Kemudian C5117 yang ini. Seharusnya kalau dicolok cas, cepret, di sini ada tegangan 5 volt. Cuman, ya kan, cuman di board bawah tadi kan tidak ada tegangan. Oke? Di board bawah tidak ada tegangan, maka kita susah. Nah, untuk membuktikannya kawan-kawan sekalian, ini tinggal kita kasih tegangan 5 volt di sini. Kasih 5 volt. Seolah-olah ada VBus. Maksud ya? Jadi kita bypass langsung. Potong kompas, potong jalur. Potong jalur, kita kasih tegangan di sini 5 volt. Kita lihat ada efeknya atau tidak. Boleh kita menggunakan dikasih apa? Kawat aja. Saya pikir lebih enak dikasih kawat ya, biar enak kita. Kita kasih kawat jumper. Saya kasih 400 saja. Ini ya, apa?
Sini ya, kita akan kasih Oke, sudah. Ini kita kasih tegangan nanti. Ini saya kerok. Supaya mudah, ini juga saya kasih timah. Ini sudah saya kerok. Nah, ini kita kasih timah. Nah, kasih dikit lah begini ya. Ini buat jepit 5 volt. Oke, sudah. Nah, sudah, tinggal kita jepit. Nah, nanti baru kita cek. Ini hitam saya jepitkan di ground. Ini merahnya. Kawan-kawan lihat, tadi ini copot ini, ada kenaikan arus, begitu 5 volt ya, nih ya, copot lagi. Oke, begitu 5 volt kita tempel ke V-bus, ada arus.